Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqa sa'iral kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal azizul hakim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, digunakan alif lam al-istighraq yang ahli tafsir mengatakan puji Allah kepada dirinya, puji Allah kepada hambanya, puji hamba kepada Allah, dan puji hamba sesamanya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, bila ada orang memuji kita, sebenarnya yang dipuji adalah pencipta kita. Jadi kepadanya lah kembali semua pujian yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang orang yang mengucapkan alhamdulillah. Ma min 'abdin ya'kulu aklan innallaha la yarda. Allah sungguh ridha kepada seorang hamba idza akala aklan, kalau dia makan sesuatu, fahamidallaha alaihi, tidak lupa dia memanjatkan puji kepada Allah. Dan Allah sangat ridha kepada hamba idza syariba syarban, kalau dia menikmati suatu minuman, fahamidallaha alaihi, tidak lupa dia mengucapkan alhamdulillah. Maka marilah kita mulai pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, yang beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Muhammad itu teladan bagi semua manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situlah baginda sallallahu alaihi wasallam melahirkan orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Salah satunya adalah Al-Imam At-Tabari. Imam At-Tabari, jemaah yang dirahmati Allah, dikenal dengan Syekhul Mufassirin, ahlinya tafsir, dan tafsir pertama yang hadir dalam kaitannya dengan tafsir bil ma'thur. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Imam At-Tabari ini, namanya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir
dan lebih dikenal dengan Imam At-Tabari. Hamba Allah yang dimuliakan, adalah Imam At-Tabari seseorang alim yang beliau lahir di kota Tabaristan. Maka disebut oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, istawtana At-Tabari Baghdad. Beliau tinggal di negeri Baghdad. Wa aqama biha ila hini wafatihi, dan beliau berada di kota Baghdad hingga beliau meninggalkan alam yang fana ini. Hamba Allah, apa yang menjadi pembelajaran dari kisah At-Tabari ini? Imam At-Tabari jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala sejak kecil wa turabbi fi ahdani walidihi, beliau itu dididik di bawah naungan ayahandanya. Adalah ayah At-Tabari seorang ayah dan juga seorang guru yang mengajarkan anaknya. Jadi inilah predikat ayahnya Imam At-Tabari. Wa ghamarahu fi ri'ayatihi, dan ayah beliau ini orang yang sangat perhatian terhadap pendidikan anaknya. Wa tafarrasa fihi an-nabah wa zaka. Ternyata ayahnya itu melihat Imam At-Tabari ini memiliki kecerdasan. Jadi pada raut wajahnya, pada pola pikirnya, ayahandanya mengenal bahwa ini adalah anak yang punya masa depan. Warraghbati fil ilmi, dan kemudian terlihat sejak kecilnya Imam At-Tabari orang yang senang akan ilmu pengetahuan, senang mendengar, senang memperhatikan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak menyia-nyiakan keberadaan anaknya tumbuh berkembang menjadi anak yang sukses. Ternyata kesuksesan itu adalah perjalanan yang panjang, bukan sinsalabin. Dia dibina dari kecilnya untuk menjadi orang yang sukses. Maka oleh karena itu, wawajjahahu mundu at-tufulati, sejak kecil Imam At-Tabari ini ayahandanya mengarahkannya ila hifzi Al-Quranil Karim, untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Karena hafalan ini akan mencerdaskan seorang anak. Karena Al-Quran ini akan memberikan sentuhan spiritual yang luar biasa. Karena itu Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur agar ia menjadi obat dan ia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah proses yang dijalankan oleh Imam At-Tabari. Namun lebih daripada itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayahandanya pada suatu malam karena senang kepada anaknya, dalam mimpinya beliau melihat. Jadi disebutkan waqad ra'a abuhu ru'ya fi manami. Jadi mimpi seorang ayah, anna ibnahu waqifun baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa anaknya itu berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabari dalam mimpinya, mimpi ayahnya, berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu mikhlatun, dan bersamanya ada mikhlat, kantong. Kalau orang berburu itu ada kantong yang dalamnya ada kerikil, ada batu-batu kecil. Mikhlatun mamlu'atun bil ahjar, yang kantong itu terpenuhi dengan batu-batu.
wa huwa yarma baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batu itu beliau kemudian lemparkan. Kalau orang berburu melemparkan burung-burung. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mimpi seorang ayah. Lalu ayahnya itu bertanya kepada orang yang menakwilkan mimpi, maka dijawablah, inna ibnaka in kabura nasaha fi dinihi wa zabba an syari'ati rabbi. Nanti anakmu ke depan itu kalau dia menjadi orang dewasa, menjadi orang yang ahli bidang agamanya, dia bisa menjelaskan syariat Tuhannya. Ternyata Imam At-Tabari nanti adalah orang yang ahli bidang tafsirnya, ahli bidang sejarahnya. Itu adalah takwil mimpi ayahandanya sejak beliau masih kecil. Itu mimpi, jemaah rahmati Allah, sering beliau mengisahkan kepada anaknya. Jadi Imam At-Tabari adalah seorang ayah, seorang guru, dan seorang motivator, akan memberikan semangat kepada anaknya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendengar cerita ayahnya, mimpi ayahnya itu, Imam At-Tabari terus bertambah semangatnya ala talabil ilmi wal jiddi wal ijtihadi fihi wal istiyazah wal istizadah min ma'inihi. Bertambah semangat menuntut ilmunya, bertambah semangat kesungguhannya, dan semua instrumen yang membantu kesuksesannya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita sebagai ayahnya Imam At-Tabari, melihat anak yang punya kesempatan sukses, kita dorong beliau agar beliau ke depan bisa mencerahkan dan mencurahkan masyarakatnya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam At-Tabari ini sudah dipersiapkan oleh ayahnya sejak beliau masih kecil. Wa adraka waliduhu dzalika, ketika orang tuanya memahami akan kecerdasan Imam At-Tabari, akan masa depan beliau, fa'amila ala tamanniyatiha, maka beliau ingin wujudkan cita anaknya. Jadi orang tua tidak perlu memaksa cita anaknya, tapi setiap anak ada cita dan cinta. Maka ikutilah cita dan cinta dia, agar dia menjadi orang yang punya kreativitas dalam kehidupan ini. Dia punya ide, dia punya bakat. Itu yang kita dorong agar menjadi anak yang sukses sesuai dengan keinginannya. Orang tua mengarahkan, ayahnya mengarahkan, memberikan jalan agar pulau harapan itu menjadi kenyataan di suatu hari nanti, when the dreams comes true, saat mimpi menjadi kenyataan. Nah ini hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tabari. Beruntung ada orang tua yang seperti itu. Fawajjahahu ilal ulama. Anaknya itu, At-Tabari itu, dibawa kepada orang-orang alim, orang-orang yang profesional sesuai dengan bidang yang diharapkannya itu. Wa ma'ahid ad-dirasati, dan lembaga-lembaga pendidikan. Pokoknya usaha tak pernah kurang, karena hasil tak pernah menyia-nyiakan usaha. Yakin itu ayah Imam At-Tabari. Maka di mana ada beliau dengar orang yang alim, maka beliau tinggalkan pekerjaannya, beliau bantu Imam At-Tabari wujudkan cita-citanya. Jangan pernah ada orang tua mengatakan, nak saya sibuk, nak sempat. Kalau itu yang diucapkan oleh orang tua, nanti saatnya anak pun akan mengatakan begitu. Waktu kita sakit dia bilang, ayah saya tidak sempat. Rupanya itulah rekaman dahulu yang dibawa depan di masa yang akan datang. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sempatkan, karena kita dulu dibesarkan oleh orang tua kita. Saatnya kita membesarkan anak-anak kita.
Itulah namanya kehidupan, selalu berputar dan berkisar. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'adahu ala istighlali kull hadhihi taqat. Jadi beliau menyibukkan diri untuk anaknya. Semua potensi yang dimiliki oleh anaknya itu beliau ikut bersamanya. Duna ayushghalahu bi syai' min syu'unil hayah wa mutalibiha. Beliau tidak sibuk dengan hal-hal yang lain, tapi beliau selalu ikut dalam menyongsong anaknya untuk kehidupan dan semua cita keinginannya. Lebih dari itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tabari itu ayahnya itu wa khassasa lahul mal. Beliau sudah siapkan harta, karena tak mungkin capai sesuatu tanpa harta. Beliau sudah siapkan harta untuk pendidikan anaknya, lil infaqi 'alal ilmi wa ta'allum, agar anaknya bisa dapat ilmu, agar anaknya dapat belajar. Bagaimana anaknya mencari buku, bagaimana mendapatkan kitab, kapan dia belajar, sudah beliau siapkan harta untuk itu. Jadi harta yang paling istimewa bagi seorang anak, harta yang kita keluarkan untuk pendidikannya. Barangkali dia mengatakan, ayah saya tidak perlu siapkan rumah, ayah tak perlu saya siapkan mobil, siapkan saya pendidikan. Itu semua akan menghadirkan rumah, akan menghadirkan harta-harta yang lain. Jadi ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang anak dari orang tuanya. Karena kalau kita siapkan harta akan habis, tapi kalau kita siapkan ilmu, semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Maka apabila kita memberi ilmu kepada orang lain, ilmu akan bertambah. Tapi kalau harta yang kita beri, mungkin akan berkurang. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensedekahkan ilmu kepada anak-anak kita. Kalau kita tak sanggup secara individu kita, carilah orang lain yang dapat berkontribusi untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Wasar'ana ma haqqaqa at-Tabari ahlama walidi. Tak lama kemudian Imam At-Tabari pun wujudkan cita dan cinta orang tuanya. Jadi tak lama, karena kesungguhan orang tuanya, kesungguhan anaknya. Maka dalam proses pembelajaran itu ada 3 sisi yang paling penting. Kesungguhan anak sebagai orang yang belajar, kesungguhan guru sebagai orang yang mengajar, dan kesungguhan orang tua yang ikut bersamanya. Apabila 3 elemen ini benar-benar bekerja dengan baik, insyaallah akan terwujud keinginan dan cita-cita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad harasa waliduhu ala i'anatihi ala talabil ilmi mundu sibahu. Jadi sungguh semangat orang tuanya membantu At-Tabari dalam menuntut ilmu sejak masa kecilnya. Memang masa kecil masa yang istimewa. At-ta'allumu fis saghri kan naqsi 'ala al-hajari. Belajar di waktu kecil bak mengukir di atas batu. Luar biasa. Maka orang tua yang menyia-nyiakan anak masa kecil, anak masa kecil kan senang dia bertanya, ini apa ayah, ini. Kamu banyak kali bertanya. Itu kan ada. Kadang-kadang kita merasa kesal dengan pertanyaan anak kita, padahal itulah waktu yang istimewa. Berikan dia kesempatan bertanya, dan berikan kesempatan kita untuk menjawab. Nah, ini namanya kursi, ini meja, ini air, nggak habis-habis, ini nggak habis. Apa maknanya? Inilah kesempatan dia belajar pada orang tuanya. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, kecerdasan anak berangkat daripada kemauan orang tua. Jadi orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, itu adalah pengorbanan orang tua yang pertama. Maka dalam istilah pendidikan dikatakan al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama sebelum sekolah-sekolah yang lain.
Jadi jemaah rahmatillah, betapa ibu kalau pandai mengaji, anaknya pun ikut mengaji. Kalau mamanya itu senang salat, anaknya pun ikut melaksanakan ibadah salat. Cerminan orang tua akan ada pada anaknya. Jadi kalau ada anak yang lagi berjalan, itu adalah orang tua yang sedang berjalan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna waladaka min kasbika, anakmu itu adalah usahamu. Artinya kalau dia salat, itu kita sedang salat. Semua amal ibadah anak akan mengalir kepada orang tua. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, marilah kita memberikan kesempatan anak kita untuk tumbuh berkembang, sukses di masa depan. Sukses anak adalah sukses orang tuanya, dan sukses orang tua sukses untuk anaknya. Jadi berbahagialah kita bila melihat anak kita berhasil dalam kehidupan dunia dan mengantarkan kita ke dalam surga. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, fungsi orang tua At-Tabari, wa dafa'ahu ila tahsilihi. Imam At-Tabari mendorong anaknya, mendorong agar sampai kepada cita-citanya. Jadi kalau dia tanya, ayah, ini adik perlu ini, oh enggak apa-apa, nanti ayah usahakan. Memang ada, ayah ada uang, insya Allah untuk anak ada. Nah begitu. Nah, jadi luar biasa ayahnya Imam At-Tabari. Lima kana as-sabiyyu as-saghir yablugh as-sin alladhi tu'ahhilu lit-ta'lim. Semenjak kecil beliau sudah siapkan anaknya untuk menjadi anak yang ta'lim, yang belajar. Hatta qaddamahu waliduhu ila ulama amul, sehingga beliau menghadirkan anaknya itu kepada orang yang alim di kawasan tempat tinggalnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menceritakan tentang bagaimana usaha beliau sejak kecilnya. Jadi memori indah masa kecil itu ternyata masih ingat sampai beliau dewasa, sampai beliau berhasil menjadi orang yang hebat. Kata beliau tentang dirinya, hafidhul Qur'ana wa li 7 sinin wa shallaitu bin nasi wa ana ibnu 8 sinin wa katabtul haditsa wa ana fi tas'ati. Saya sudah menghafal Quran usia saya masih 7 tahun. Saya sudah menjadi imam ketika saya masih usia 8 tahun. Saya sudah menulis hadis ketika saya masih usia 9 tahun. Masih kecil orangnya, tapi sudah besar ilmunya. Inilah berkat seorang anak, berkat kesungguhan orang tuanya. Jadi jemaah rahmati Allah, kalau kita masih kecil, kita adalah Imam At-Tabari. Kalau kita sudah punya anak, kita adalah ayahnya. Ingin menghadirkan sosok anak kita itu seperti At-Tabari di masa lalu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, kepribadian beliau tamatta al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala bimawahib fitriyah mutamayyizah. Allah berikan mawahib, anugerah fitrah yang istimewa. Memang tidak ada anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam fitrah. Allah telah berikan kepadanya potensi. Maka kitalah orang tua yang menggali potensi anak itu. Allah berikan keistimewaan kepada mereka. Tapi banyak pula orang yang menyia-nyiakan keistimewaan itu. Jadi kesempatan sukses dan berhasil adalah milik anak-anak kita. Tergantung bagaimana kita mau dan mampu untuk mengelolanya. Hamba Allah yang dimuliakan, oleh karena itu keistimewaan ini jaballahullahu al-karim alaih, Allah anugerah kepadanya agar menjadi orang yang sukses. Kemudian jemaah rahmati Allah, kama hafalat hayatuhu bi majmu'atin min sifatil hamidah. Di samping itu kecerdasan intelektual, Allah juga suguhkan kepadanya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional yang tergambar dalam perilaku dan sikap, akhlak dan karakternya. Jadi orang yang berilmu ditandai dengan kecerdasan spiritualnya. Jadi ketika kita melihat perilakunya, akhlaknya, oh kita bilang orang alim ini. Kok tahu Pak? Nampak daripada karakternya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Orang berilmu itu digambarkan laksana padi. Semakin bersih dia akan semakin menunduk. Tawadhu'nya orang alim itu karena keberkahan ilmunya. Ilmu yang berkah. Allah yang dimuliakan. Jadi ini Imam At-Tabari. Kemudian kecerdasan Imam At-Tabari, jemaah rahmati Allah, itu dikatakan inna katsiran min sifatil insan takunu hibatan min Allah. Jadi karakter ini adalah sebagai mauhibah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesuksesan seseorang itu ada dua hal. Ada yang muktasabah, ada yang mauhibah. Ada usaha ikhtiar, ada juga anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha, maka akan datang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awalnya kita mencari apa? Luan minta peng multipluh ribu. Tapi ketika kita dapatkan bukan 10.000, mungkin 100.000. Mungkin 500.000. Itulah rahmannya Allah. Kita cari sedikit, Allah beri yang banyak. Jadi berusahalah, berikhtiarlah, pasti hasil lebih dari apa yang kita usahakan. Itu adalah rahman Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dahulu menulis apa? Menulis pengeluaran. Setiap hari beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ternyata jemaah rahmatullah 2 hari mampu saya tulis. Hari ketiga saya katakan kepada diri saya, tidak sanggup kita tulis ini. Rahmat Allah kepada kita ini tidak sanggup. Bolehlah kita catat. Coba kita catat pengeluaran kita. Ya. Tetapi ada juga angka-angka yang tidak bisa kita tulis. Bagaimana kita hirup oksigen setiap hari? Bagaimana jantung berdetak itu? Maka sungguh benar apa yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, pasti kamu tak sanggup menghitungnya. Pasti tak sanggup. Maka oleh karena itu kita berusaha, pasti hasil lebih dari apa yang kita usahakan. Nah, jadi oleh karena itu kalau dalam bahasa Aceh, dapat aja gaki menari, nah saja mesti na rezeki. Rezeki apa? Rezeki ilmu pengetahuan, rezeki harta benda, rezeki wawasan, rezeki pengalaman. Itu semua akan menghadirkan rahmat yang tak pernah kita duga dan tak pernah kita sangka. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Allah anugerahkan kepadanya keberkahan wa ata'an mubarakan. Allah berikan satu pemberian yang berkah kepada beliau, wala dakhal insani fiha, yang manusia tak mampu untuk mengintervensikannya. Anugerah Allah itu anugerah yang istimewa, yang sangat luar biasa, yang sifatnya privilege, keistimewaan. Maka oleh karena itu kita tak boleh dengki akan anugerah Allah kepada seseorang. Setiap orang, setiap individu Allah berikan kelebihan. Yang kelebihan orang tidak ada pada kita, dan mungkin kelebihan kita tak ada pada orang. Karena itulah kita saling berbagi. Karena yang kita miliki mungkin orang tak miliki, tapi yang orang miliki mungkin kita tak miliki. Maka kehidupan kita itu adalah saling berbagi. Begitulah keadilan Allah. Kenapa demikian Allah ciptakan? Agar kita saling berinteraksi, agar kita hidup bersama, agar kita mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah engkau saling memurkai, janganlah engkau saling mendengki, jadilah engkau hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kalau ketemu, assalamualaikum, saling bersaudara. Rupanya itulah refleksi kehidupan akhirat, refleksi orang-orang dalam surga. Orang dalam surga itu kalau ketemu apa? Dia senyum sapa sambil mengucapkan waqilan salaman salama. Ucapkan salam, menunjukkan tanda saling menghormati antara satu dengan yang lain. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu waqad habbahu Allah taala bizaka. Allah telah anugerahkan kecerdasan.
Jadi kecerdasan intelektual itu adalah anugerah. Tapi jangan lupa untuk kita gali kecerdasan itu. Anugerah Allah itu banyak sekali. Tapi jangan lupa kita untuk memberdayakan anugerah itu. Janganlah kita sia-siakan. Laksana kita di rumah kita. Kita di depan rumah ada halaman. Kita punya rumah, depan rumah punya halaman. Walau tak luas, itu adalah potensi. Sebenarnya di sana masih bisa tumbuh pepohonan, bisa hadir mangga, bisa hadir jambu. Tapi kadang-kadang kita sia-siakan itu. Padahal kita hanya caculok mendalam tanah kai timuh keroi. Nak capek-capek kali. Itu potensi. Kan banyak orang kalau datang ke rumahnya, buah jambena, ya, buah duku ada. Apa beda dengan kita? Kita juga punya tanah, tapi dia mampu menggunakan potensi itu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan satu anugerah, satu apresiasi orang yang memanfaatkan potensi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu bahimatun aw ta'irun aw insanun illa kana lahu bihi sadaqah. Orang yang menanam, tidaklah seorang muslim yang menanam pohon, menanam itu kan menggunakan potensi. Lalu tanaman tumbuh berkembang, hadir buah, hadir bunga, maka dimakanlah daripada hasil itu. Dimakan oleh binatang, dimakan oleh manusia, dimakan oleh burung-burung. Maka Allah berikan nilai. Apa itu? Fakana lahu bihi sadaqah. Itu nilainya adalah sedekah. Buah belimbing yang orang bilang, Pak, belimbing sikit ya. Belimbing 1-2 orang ambil minta sedekah itu. Kadang-kadang kita punya padi, kemudian datang burung 3-4 ekor dia makan. Itu apa? Nak sia-sia, sedekah itu. Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah menyia-nyiakan semua usaha kita. Wallahu khairus syakirin. Zat yang maha memberikan apresiasi, penghargaan sedikit apapun. Maka kita dalam dunia ini tidak boleh luput daripada amal. Walaupun sekedar ucapan alhamdulillah, subhanallah, Allah akan berikan penghargaan kepada kita. Yang penghargaan itu jauh lebih banyak daripada usaha yang kita kerjakan. Jadi man jaa bihasanatin kana lahu asyru amsalha. Satu kebaikan nilainya berapa? 10 gandaannya. 10. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Belum cukup lagi, Allah akan lipat gandakan. Begitulah Allah senang kepada orang yang memanfaatkan potensi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada orang yang tak punya potensi. Likulli syai'in maziyatun. Setiap orang pasti ada kelebihan. Kelebihan menurutnya masing-masing. Maka la tahtaqir man dunaka. Jangan remehkan orang lain, karena setiap orang punya kelebihan yang kita tak miliki. Maka kalau ada orang bertemu orang lain, kita bilang, Pak, share-lah ilmunya, bagilah pengalamannya. Pasti punya pengalaman yang beda dengan pengalaman kita. Dan di ujung pertemuan kita bilang, Pak, doakan untuk saya ya. Kita tidak tahu doa siapa, mulut siapa yang doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita hidup ini harus senang untuk berbagi. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Imam At-Tabari faharasa ala tawjihihi ila talabil ilmi wa huwa sabiyyun shaghir. Orang tuanya tak pernah bosan. Tak pernah bosan untuk mengarahkan, mendorong anaknya untuk mencari ilmu. Wa huwa sabiyyun shaghir, masih kecil orangnya, masih belia adanya. Jadi jemaah rahmati Allah, wa khassasa lahu mawarid ardhihi liyunfiqaha ala dirasatihi wa safrihi wa tafarrughi lil ilmi. Beliau rupanya ada sebidang tanah. Ayahnya itu mungkin tidak kaya-kaya kalilah, tapi ada sebidang tanah. Yang sebidang tanah itu beliau katakan untuk dirinya, nak, ini sebidang tanah untuk dirimu. Biar engkau bisa belajar.
Kalau kau hendak musafir, ada ongkos untuk perjalanan. Kalau kau membeli hal-hal kebutuhan, inilah sebagai modal awalnya. Masya Allah. Seorang orang tua tak banyak hartanya, tapi harta yang tak banyak itu akan menjadi banyak karena keilmuan anaknya. Ternyata ayah Imam At-Tabari hari ini menjadi ayah yang kaya raya. Kok kaya Pak? Kan sudah meninggal. Ya, meninggal. Meninggal dalam kekayaan dan terus kaya dalam akhiratnya, terus kaya dalam kehidupan barzakhnya, karena kitab anaknya itu dibaca oleh 1000 orang, 100.000, 1.000.000 orang. Itu adalah aset orang tua yang tak pernah tersia-siakan. Jadi inilah kekayaan yang dalam dunia sampai nanti akhirat kelak. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara beberapa catatan kecil yang patut menjadi teladan bagi kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua, agar kita tetap menjadi orang kaya. Kaya mungkin secara material, pun kita tak kaya secara material, kita kaya secara spiritual. Kok bisa kaya? Karena anak-anak kita adalah kaya. Kaya wawasannya, kaya keilmuannya, bisa mencerahkan, bisa mencurahkan, dan kemudian menjadi orang-orang yang bermanfaat. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan orang yang paling baik dalam perspektif Nabi adalah orang yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.